Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Awal dari kelas manajemen B5 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk halal. Makan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Namun kebutuhan ini tidak dapat diartikan sebagai pemenuhan rasa lapar atau sekadar memenuhi rasa kenyang. Karenanya makan harus memiliki nilai prioritas sebagai upaya investasi kesehatan. Apa yang dimakan saat ini akan memberi manfaat kesehatan pada beberapa tahun kemudian. Dengan kata lain, makanan yang dikonsumsi harus dapat memberi nilai kebaikan bagi tubuh. Lebih jauh, agama dan suku tertentu memiliki perintah maupun larangan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang ada. Bangsa Yahudi memiliki aturan terhadap makan yang disebut dengan aturan kosher. Sedangkan agama Hindu dan Buddha merupakan kelompok vegetarian. Demikian pula dengan agama Islam yang sudah memiliki aturan makanan halal dan menghindari yang haram. Permasalahan kehalalan selalu menjadi isu penting sebuah produk yang beredar di Indonesia. Produk yang dilempar ke pasar dapat berkembang pesat atau justru tumbang seketika bila kabar ketidakhalalan berhembus. Kepercayaan konsumen menjadi poin penting yang tidak terbantahkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan produk halal di Indonesia. Kesadaran untuk mengonsumsi produk halal menjadi potensi pasar yang besar bagi produsen untuk memproduksi produk halal mereka. Saat ini, halal tidak hanya murni soal agama, tetapi juga soal bisnis dan perdagangan. Estimasi populasi Muslim di dunia tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, populasi Muslim di seluruh dunia diperkirakan mencapai 2.049 miliar jiwa, dengan populasi terbesar Muslim di dunia berada pada benua Asia dengan persentase sebesar 70,94%, dan di posisi kedua diikuti oleh benua Afrika yang persentase sebesar 26,47%. Populasi Muslim tumbuh secara berkala sebesar 1,75% tiap tahunnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah Muslim semakin tumbuh dengan pesat tiap tahunnya. Perspektif Islam. Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seluruh Muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diizinkan dalam agama Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Oleh sebab itu, Muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat halal di dunia. Sehingga secara global, kesadaran akan pentingnya halal dan kualitas barang oleh konsumen Muslim perlu ditingkatkan, sehingga menimbulkan persepsi baru tentang halal. Tidak lagi sebatas ajaran agama, millennials menganggap halal adalah gaya hidup sehat atau cool yang kian mengglobal. Terlihat dari banyaknya produsen, baik dari negara mayoritas maupun minoritas Muslim, yang berlomba menghadirkan produk halal untuk memenuhi permintaan konsumen. LPOM MUI mengeluarkan siaran terkait 15 titik krisis peluang masuknya haram ke industri bakery. 15 titik krisis tersebut adalah: yang pertama, tepung terigu. Pada pembuatan tepung gandum seringkali ditambahkan bahan-bahan adiktif yang berfungsi untuk meningkatkan sifat-sifat yang dihasilkan. Satunya yaitu asistein, biasa dalam bentuk hidrokolid, yang berfungsi sebagai improving agent. Asistein yang murah dan banyak tersedia di pasaran adalah asistein yang dibuat dari rambut manusia karena berasal dari bagian tubuh manusia. Maka asistein ini haram, sehingga tepung terigu yang menggunakan asistein dari rambut manusia haram hukumnya bagi umat manusia. Yang kedua itu gelatin. Umumnya gelatin dipakai sebagai gelling agent atau bahan pengental, bahan penguat, atau topping baik kue maupun es krim. Gelatin
pasti berasal dari produk hewani. Jika berasal dari babi, maka status hukumnya haram. Yang ketiga, bahan pengembangan yang terbuat dari cream of tartar. Bahan tersebut dibuat dari garam potasium dari asam tartat yang diperoleh sebagai hasil samping industri wine yang memiliki sifat khamar. Yang keempat yaitu kuas berbulu babi. Pada ganggang kuas berbulu babi sering tertulis kata Bristol, pure Bristol, 100% Chinese Bristol, dan lain-lain. Salah satu makna dari Bristol adalah pig hair atau bulu babi yang berstatus najis apabila basah. Ram yang diharamkan karena memiliki sifat khamar, bahkan kandungan alkoholnya bisa mengandung 40%. Daging dan produk olahan yang terbuat dari olahan babi. Emulsifier adalah berbagai jenis emulsifier yang lazim dipakai di pasaran seperti elastin, elastin kedelai, dan emulsifier yang menggunakan kode N-number. Lecithin bersifat syubhat karena bisa berasal dari bahan nabati maupun hewani. Lecithin kedelai halal karena berasal dari bahan nabati. Hati-hati dengan number karena beberapa emulsifier seperti E471, E472 adalah yang menggunakan bahan dari babi. Ovalet apabila dibuat dari produk hewani, maka harus dipastikan berasal dari hewan halal atau hewan haram. Shortening sering dipakai untuk membuat sensasi lembut dan renyah. Bila berasal dari lemak hewan, maka shortening bersifat syubhat. Selain itu, sudah lama dikenal di masyarakat bahwa lemak hewan yang paling enak adalah lemak babi. Meskipun ada yang menulis dengan huruf Arab, namun karena berasal dari babi, maka tetap saja hukumnya haram. Margarin. Dalam proses pembuatannya seringkali ada bahan stabilizer, pewarna maupun penambah rasa. Apabila bahan penstabil yang dipakai berasal dari produk hewan, maka harus dipastikan dari hewan halal atau haram. Penggunaan lecithin babi akan membuat produk roti menjadi haram. Selanjutnya yaitu ragi. Berkaitan erat dengan emulsifier. Di krisis pada lecithin yang terbuat dari hewani. Selain itu, senyawa anti gumpal yang ditambahkan juga harus diperhatikan status kehalalannya. Selanjutnya itu keju. Dalam pembuatannya, untuk memperoleh padatan, susu digumpalkan dengan bantuan enzim destator. Apabila enzim yang dipakai berasal dari saluran pencernaan hewan haram, maka tentu statusnya menjadi haram. Hati-hati dengan keju edam, karena dalam standar pembuatannya, keju edam sering dibuat dengan bantuan enzim rennet yang diambil dari lambung anak babi. Primer. Titik kritisnya terdapat pada bahan enzim yang dipakai untuk memisahkan keju dan whey. Apabila menggunakan enzim haram, maka status creamer yang bersangkutan haram. Selanjutnya itu coklat. Dalam proses pembuatan coklat, batangan dari sebuah coklat segar kadang dibutuhkan emulsifier. Pada kalanya lecithin hewani dibuat secara enzimatis menggunakan enzim fosfolipase yang bisa berasal dari pankreas babi. IBM. Bahan ini sering digunakan untuk melembutkan tekstur kue yang dihasilkan. IBM secara khusus merupakan sebuah merek dagang. Komposisinya berasal dari monoglycer dan yang berasal dari lemak hewani. Langkah-langkah mendasar masyarakat dalam mengonsumsi produk halal. Langkah-langkah mensadarkan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal yang pertama yaitu gemar halal.
Gemar halal merupakan gerakan masyarakat sadar halal yang sudah digulirkan pemerintah tahun 2013 lalu. Gemar halal merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat tentang makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang halal menurut ketentuan syariat Islam. Gerakan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensosialisasikan pemahaman tentang halal kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu media massa. Media massa memiliki peran sangat penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Keberadaannya bisa mempengaruhi atau menjadi referensi bagi sebuah isu tertentu yang beredar di publik. Media massa juga dapat berfungsi sebagai humasnya sebuah lembaga dalam mensosialisasikan program-program mereka. Lagi masyarakat kini dihadapkan pada era globalisasi yang tidak mengenal sekat-sekat negara. Arus informasi kini bisa didapat dalam hitungan detik dan menit saja. Peristiwa yang terjadi di sebuah negara bisa disaksikan di belahan negara lain saat itu juga. Selanjutnya yaitu komunitas ulama dan jamaah memiliki peran sangat penting dalam dakwah dan pembinaan masyarakat. Mereka memiliki ilmu dan mampu mengajak orang lain melakukan amal atau pekerjaan menuju jalan kebenaran. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, beliau membangun masjid berbasis komunitas jamaah untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Dalam konteks pelaksanaan program-program BPJPH tentu akan sangat efektif apabila membangun sinergi dengan para ulama dan komunitas masjid. Mereka punya jamaah dan dapat mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran halal dalam mengonsumsi sehari-hari hingga menjadi gaya hidup lifestyle. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.